Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat sebagai norma. Kehidupan masyarakat sebagai norma. Pendekatan-pendekatan secara sosiologis pada hakikatnya senantiasa bersifat antiformal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu yang tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal. Jika dihubungkan dengan pandangan tokoh barat, elit yang menyatakan bahwa sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus, tapi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi hukum yang menjadi dasar yang sebenarnya yaitu bukan hukum yang berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan peraturan-peraturan, bukan itu dulu, tapi apa menjadi kebiasaan masyarakat. Ini menurut pandangan pakar elit ini ya. Jadi masyarakat itu dulu yang perlu kita pelajari, seperti apa menjadi kebiasaan mereka. Belum tentu sama apa menjadi kebiasaan orang-orang Jawa dengan orang Madura, apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Madura dengan orang-orang Dayak, begitupun sebaliknya. Maka perlu serapan-serapan aturan-aturan, serapan-serapan ke masyarakat dengan cara kita meleburkan diri kepada masyarakat yang bersangkutan agar mampu memenuhi apa yang menjadi kebiasaan mereka, untuk mengetahui kebiasaan mereka. Misal contoh nih, yang saya ketahui sementara ini kan, kalau pakai etika Madura yang sebenarnya, jika ada acara hajatan, orang yang punya hajatan itu harus datang dan duduk kepada orang yang disepuhkan. Duduk pada orang yang disepuhkan. Misalnya si A ini statusnya ponakan, dan si A ini mau mengawinkan anaknya. Si A ini punya paman yang akan diundang ke acara si A. Katakanlah pamannya si B. Si A ini rumahnya Situbondo dan si B ini rumahnya Bondowoso. Pamannya ini rumahnya Bondowoso. Si A ini harus datang jauh-jauh dari Situbondo ke Bondowoso, duduk dan minta restu kalau dia akan menyelenggarakan hajatan pernikahan putranya. Kalau tahapan ini tidak dilalui, maka kemungkinan besar pamannya si A yang atas nama si B ini kemungkinan besar tidak akan datang, karena menurut mereka ini menjadi adat kebiasaan, atau yang kalau bahasa mereka itu tengka. Nah, kalau orang Jawa, karena saya sendiri orang Jawa, istri saya orang Madura, jadi saya berusaha untuk berusaha untuk mencari pengetahuan. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya tidak harus duduk, cukup dikabari melalui, kalau dulu belum ada sambungan telepon, misalnya ada orang yang mau, ini keluarga saya ini Lumajang nih, sedangkan keluarga besar saya ada di Banyuwangi. Jika ada keluarga saya yang mau berangkat ke Bali melewati Banyuwangi, itu diharapkan mampir untuk memberikan berita
berita atau kabar kalau di rumah Lumajang akan menyelenggarakan hajatan. Ya cukup itu saja sebenarnya. Ya ini kan harus betul dipahami apa menjadi kebiasaan dan menjadi kebenaran dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kalau orang Madura itu kalau menikah, seandainya laki-lakinya itu ikut ke yang perempuan, maka yang laki-laki ini bawa seperangkat beberapa perlengkapan seperti almari, tempat ya termasuk kasur, tempat tidur, banyak lah, biasanya sampai 1 truk itu dibawa barang-barangnya dari keluarga laki-laki ke mempelai perempuan. Kalau Jawa enggak? Kalau Jawa enggak. Biasanya kalau orang Jawa itu tidak diperkenankan menikah kalau sebelum mampu untuk memberikan pemenuhan nafkah pada calon istrinya. Jadi tidak perlu membawa beberapa perlengkapan kalau memang yang pihak putra itu mau pulang ke pihak istri. Ini sepengetahuan saya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Contoh ini saya berikan untuk memberikan sedikit pemahaman tentang pandangan Ehrlich ini yang menyatakan bahwa sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus, tapi aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa pusat gaya tarik perkembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, tidak pada ilmu hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri. Olehnya hukum positif itu hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut pandangan Dias, bagaimana yang dikutip oleh Raharjo, bahwa untuk melihat hukum yang hidup yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandang kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatanya. Untuk mempelajari hukum perkawinan, orang perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum perkawinan formal diterima di situ. Dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk, diabaikan dan ditambah-tambah. Kekuatan pengaruh Ehrlich ini terletak pada kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkeraman pemahaman hukum secara betul-betul abstrak dan menarik perhatian mereka kepada problem-problem sosial yang nyata. Kritik yang bisa dilontarkan terhadap pendapat Ehrlich yang demikian itu adalah bahwa ilmu hukum yang dilahirkannya menjadi tanpa bentuk atau amorphous, bahkan menjadikan arti penting dari hukum itu tenggelam dan menuntun kepada kematian ilmu tersebut. Di pendapatnya Ehrlich ini juga ada yang mengkritik bahwa tidak semerta-merta semuanya itu terjawab dengan cara kita menyelami pada kebiasaan masyarakat untuk menjadikan landasan hukum, tidak. Tapi juga karena dalam satu bangsa itu tidak bisa dipukul rata dengan hanya satu sampel saja dari kebiasaan masyarakat, tapi juga butuh banyak sampel-sampel yang itu nanti akan disimpulkan sendiri. Maka kritik terhadap pendapat Ehrlich ini nantinya kalau terus-terusan memakai pendapat Ehrlich bahwa ilmu hukum yang dilahirkan itu menjadi tanpa bentuk. Ya mau menyimpulkan dari mana? Bahwa dalam satu bangsa, dalam satu suku itu akan berbeda-beda kebiasaan. Bahkan menjadikan arti penting dari hukum itu tenggelam dan menuntun kepada kematian ilmu tersebut. Ini kritik pada pendapatnya Ehrlich. Terkait dengan hal ini, maka ada sebuah hukum yang
hidup dalam masyarakat yang mendasari aturan formal dari sistem hukum yang ada dan menjadi tugas hakim serta para yuris untuk mengintegrasikan dua macam hukum tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus bijaksana, cermat, piawai dalam ilmu pengetahuan hukum, tetapi juga sedikit banyak harus memiliki pengetahuan sosiologi untuk memahami tentang masyarakat dan dinamikanya. Jadi kan biasanya hakim itu kan dipindah-pindah nih. Awalnya ditaruh di Papua, terus taruh di Ambon, taruh di Sulawesi, taruh di Sumatera, Kalimantan, di Jawa. Jadi penting bagi hakim itu bukan hanya paham dan hafal tentang peraturan undang-undangan, tapi juga harus memahami sosiologi masyarakat yang akan dia tugasi. Misalkan di Papua masyarakatnya bagaimana sosiologinya, ada kasus begini gimana cara menyelesaikan. Kalau tidak begitu kan bahaya juga dalam persidangan, akan mengancam pada posisi fisik hakim yang bersangkutan. Olehnya untuk menyelesaikan persoalan hukum, hakim itu harus menggunakan ilmu hukum sosiologis. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitik yang telah dilontarkan, hakim itu tidak bisa dan tidak harus memiliki wawasan yang luas dan sensitivitas sosial, baik sensitivitas sosial maupun ekonomi dan budaya yang normatif dan predikatif. Tapi hakim harus memiliki kemampuan untuk membaca bagaimana kondisi sosiokultural dari masyarakat hukumnya sendiri. Bagaimanakah sebenarnya dinamika dan gejala perubahannya, serta perkembangan masyarakat yang aktual. Dilihat dari perspektif futuristik, hakim juga berperan dalam mengarahkan perkembangan masyarakat hukumnya melalui kebijakan sosio-yuridis dari keputusannya untuk menciptakan ataupun mempertahankan jalinan nilai yang ideal untuk masyarakat hukum mendatang. Itu sedikit tentang pembahasan kita melalui kehidupan masyarakat sebagai norma, Berlanjut kepada hal berikutnya, kalau kita bicara tentang hidup masyarakat sebagai norma, hukum itu juga sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Hukum itu sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat. Berdasarkan pendapatnya Respon yang dikutip oleh Wijo Subroto, bahwa yang tulisannya itu law is a tool of social engineering. Atas dasar ini, maka hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat. Tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah jika terdapat hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif, fenomena ini akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatannya. Dan faktor tersebut bisa berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan, atau golongan lain dalam masyarakat. Begini ya, hukum itu merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat. Tentunya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi persoalan adalah jika terdapat hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan ditetapkan ternyata tidak efektif. Fenomena ini akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatannya. Kita tidak bicara skup hukum yang secara nasional sudah. Kita berikan contoh aturan-aturan yang sederhana saja. Misalnya begini.
di suatu perumahan, pengurus RT sepakat melakukan evaluasi dan merumuskan suatu aturan bahwa ada tambahan kenaikan biaya kebersihan dan keamanan. Ada tambahan pembiayaan kebersihan dan keamanan. Kenapa kok ada penambahan biaya keamanan? Ternyata tidak cukup hanya memakai satu waker atau satpam. Harus memakai 2 satpam untuk melakukan sip siang maupun sip malam. Karena ternyata di perumahan tersebut kejadian kehilangan bukan malam tapi banyak siang. Dan siang itu orang perumahan rata-rata tidak ada di rumah, banyak yang bekerja. Dan itu menjadi peluang besar bagi orang yang akan melakukan kejahatan pengambilan barang. Yang kedua, kebersihan itu biasanya kalau tidak nutut itu oleh pihak kebersihan diambil 2 hari sekali. Ternyata berdasarkan evaluasi tidak bisa diambil 2 hari sekali karena sampah itu ada yang sampah cepat bau dan busuk menimbulkan ulat, ada yang sampah yang sifatnya walaupun 2 hari tidak masalah karena kering. Tapi yang bermasalah yang ini, yang cepat bau dan berulat ini, untuk ulat ini perlu cepat pengambilan. Akhirnya untuk pengambilan setiap hari ini butuh tenaga baru, tambahan tenaga. Jadi inilah yang menjadi dasar kebijakan pengurus RT untuk menaikkan iuran yang misalnya setiap bulannya 30.000 menjadi 60.000, 2 kali lipat. Ternyata kebijakan ini memberikan keresahan bagi warga RT tersebut karena dianggap terlalu mahal dan banyak yang tidak mampu masyarakatnya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Berjalanlah 3 bulan, ternyata banyak yang tidak bayar dengan alasan tidak punya uang. Dan hal ini harus digodok kembali bagaimana langkah strategisnya agar keamanan dan kebersihan itu bisa terlaksana sesuai yang diharapkan dan tidak membebankan biaya ekonomi yang secara berlebihan kepada warganya. Nah, ini yang harus didiskusikan sebetulnya di tatanan RT, tidak semata-mata dengan cara cukup menambah keamanan atau tenaga satpam 1 dan harus menaikkan dia. Bisa jadi dikasih terobosan begini. Kalau memang itu sudah ada wakernya 1 dan untuk menaikkan biaya per bulan itu terlalu mahal, difasilitasi CCTV. Karena CCTV itu mungkin bayarnya hanya 1 kali atau 2 kali, kalau dicerminkan 2 kali, dan itu bisa dipakai selama-lamanya. Ini mungkin salah satu contoh terobosan agar bisa menyelami permasalahan yang ada di masyarakat dan mampu merumuskan undang-undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau hukum itu kan harus, kalau betul-betul ideal betul kan sulit, tapi paling tidak memberikan terobosan yang paling solutif terhadap permasalahan di masyarakat. Ini contoh sederhana dari pembahasan tentang law is a tool of social engineering yang dipaparkan oleh Wignojo Subroto. Dan faktor tersebut bisa berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan atau golongan-golongan lain dalam masyarakat. Maka faktor-faktor inilah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan sarana dalam mencapai tujuan yang
dimaksud. Sebagai pencetus konsep law as a tool of social engineering, PON ini memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum dan juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan. Bahkan PON memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengkonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Bahkan PON merupakan ilmuwan hukum yang terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu-ilmu hukum. Jadi kalau tampaknya PON itu ya teori-teori sosial yang harus didahulukan, yang harus diutamakan agar pembaruan aturan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan menjalani aturan tersebut. Maka hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Bahkan menurut Kusumaatmadjo, pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada daripada konsepnya PON tadi itu, yang law as a tool of social engineering. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah lebih menonjolnya peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum Indonesia, sedangkan teori PON terutama ditujukan pada peranan pembaruan dari putusan pengadilan, khususnya putusan Supreme Court sebagai mahkamah tertinggi. Yang kedua, sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistis dari konsepnya PON. Penerapan mekanistis demikian ini yang digambarkan dengan kata tool akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan legisme yang dalam sejarah Indonesia, Hindia Belanda telah ditentang dengan keras. Yang tiga, apabila dalam pengertian hukum, termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Ini ada beberapa kritikan terhadap pendapatnya PON kalau mau diterapkan di Indonesia tidak bisa dengan berdasarkan 3 unsur tadi itu. Jadi berbeda konteks karena di Indonesia ini berbagai macam suku, budaya, dan bangsa, jadi tidak bisa disimpulkan dari satu hal. Jadi harus menyelami dari banyak hal, baru dirumuskan suatu kodifikasi hukum yang kiranya bisa diterima oleh sekian banyak perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan pandangan Donald Black yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, law is only one kind of social control, dalam mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. Jadi tentunya sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum akan dapat menjaga stabilitas dan keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat. Dengan rumusan yang sederhana, dipahami bahwa masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang di dalam kehidupannya
berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan tentunya dibatasi oleh suatu kerangka tertentu. Artinya, kalau seorang sampai melampaui batas yang ada, maka mungkin ia menderita. Sebaliknya, kalau ia berada di dalam batas-batas tertentu, maka ia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula. Inilah yang terkait dengan kepentingan-kepentingan manusia, baik sebagai pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, lingkungan sekitarnya menyediakan pembatasan-pembatasan dan kebebasan-kebebasan bagi pribadi dan kelompok sosial. Hukum merupakan bagian dari masyarakat yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganya lah yang dapat menentukan luas daya cukup hukum maupun batas kegunaannya. Kadang-kadang suatu hukum perlu dicoba terlebih dahulu, karena dengan percobaan seperti ini akan dapat diketahui kelemahan-kelemahan hukum itu dalam mengubah atau mengatur perilaku masyarakat. Untuk menunjang hal ini, maka budaya hukum sangatlah penting untuk diaplikasikan oleh semua elemen yang terkait, termasuk masyarakat itu sendiri. Sebagai perilaku, maka bisa dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan kata lain, secara tidak langsung, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Olehnya, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi hukum berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut. Jadi sebagai closing kalimat, pendekatan sosiologis terhadap hukum ini merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial masyarakat. Dalam hal ini, pandangan sosiologis terhadap hukum bukan berdasarkan analisis terhadap produk hukum secara normatif, melainkan melihat hukum dari sisi perilakunya. Hukum bisa menjadi a tool of social engineering, seperti pendapatnya Pon tadi itu. Jika semua elemen baik pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat, dan semua unsur terkait saling menunjang untuk menciptakan budaya hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Dan penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif seperti yang termuat dalam undang-undang, tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Dan inilah yang disebut dengan paradigma hukum sosiologis. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang pertemuan kali ini. Jika ada beberapa pertanyaan, monggo dipersilakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.